Saudara masih bersama saya Nanda Aprilia dan peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti dalam Breaking News Kompas TV. Hari ini Litbang Kompas merilis survei Pilkada Jawa Barat 2024 yang diikuti oleh 4 pasangan calon, saudara. Kita akan bahas lagi dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, 4,1% responden menyatakan dukungan pada paslon nomor urut 1, saudara, Acep Gita. 4,6% memilih paslon JJ dan Ronald, sementara 9,0% responden memilih paslon Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie. Sementara 65,0% responden memilih paslon Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Sementara 17,3% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Nah, survei Litbang Kompas ini menampilkan data elektabilitas paslon Pilkada Jawa Barat berdasarkan alasan pemilih, saudara. Berdasarkan generasi, saudara. Nah, kalau melihat dari pembagian generasi, saudara, di sini dari Gen Z sampai Gen Y muda dengan rentan usia yang berbeda. Kita dimulai dari Gen Z terlebih dahulu. Di Gen Z, saudara, terlihat untuk pasangan nomor urut 1 sebesar 3,7% memilih pasangan nomor urut 1. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 2 sebesar 5,9% dan pasangan nomor urut 3 Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie di 30%. Sementara untuk pasangan nomor urut 4 68,9% memilih pasangan Deddy Erwan dan belum menentukan dan tidak tahu di angka 18,5%. Kita bergeser ke generasi lainnya, saudara. Responden untuk Gen Y muda dengan rentan usia 28 hingga 35 tahun. Sebanyak 4,2% memberikan dukungan kepada Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina. Sementara 7,2% memilih paslon JJ Ronald. 3,6% responden memilih paslon Ahmad Saiku dan Ilham Akbar. 69,9% responden ini memilih pasangan Deddy Erwan. Dan terakhir di 15,1% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Nah, kita akan bergeser ke generasi Gen Y Madya dengan rentan usia 36 hingga 43 tahun. Sebanyak 3,6% saudara memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 1, Acep dan Gita. Sedangkan 1,8% memilih paslon JJ dan Ronald, 12,6% responden memilih paslon Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie, 61,3% responden memilih pasangan Deddy dan Erwan, dan terakhir 20,7% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Selanjutnya, kalau menurut Gen X, saudara, dengan rentan usia 44 hingga 57 tahun, sebanyak 3,2% memberikan dukungan untuk paslon nomor urut 1, 3,2% memilih untuk paslon nomor urut 2, 15,6% responden memilih pasangan nomor urut 3, yakni Ahmad Saiku dan Ilham Akbar. Kemudian 63,0% responden memilih pasangan Deddy Erwan, dan terakhir 14,9% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Dan menurut responden dari Gen Baby Boomer rentan usia 58 hingga 76 tahun, saudara, sebanyak 7,8% memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 1, 3,1% memilih untuk paslon nomor urut 2, 14,1% memilih pasangan nomor urut 3, dan 54,7% memilih untuk paslon nomor urut 4. Sedangkan untuk 20,3% responden memilih tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Jajak pendapat atau survei Litbang Kompas juga memperoleh data silang atau cross elektabilitas berdasarkan kelas ekonomi sosial ekonomi, saudara, yang terbagi ke dalam 4 kelas, yakni ekonomi kelas bawah, ekonomi kelas menengah bawah, ekonomi kelas menengah atas, dan ekonomi kelas atas. Kita perjelas lebih detail di sini, saudara. Sebanyak 4,9% responden dari kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah memilih Acep Gita, 6,2% memilih JJ Ronald, lalu 4,9% memilih Ahmad Ilham, dan 67,5% memilih paslon Deddy Erwan, dan 16,5% responden tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Sedangkan sebanyak 4,2% responden dari kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah memilih pasangan nomor urut 1. 2,7% memilih pasangan nomor urut 2, lalu 8,4% memilih pasangan nomor urut 3, dan 65,4% memilih pasangan nomor urut 4. 19,4% saudara responden masih belum tahu atau belum menentukan pilihan. Nah,
Sebanyak 3,3% responden dari kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah memilih pasangan nomor urut 1, 4,4% memilih pasangan nomor urut 2, lalu 18,9% memilih pasangan nomor urut 3, dan 64,4% memilih paslon nomor urut 4. Dan sebanyak 8,9% responden belum memilih atau belum menentukan pilihan. Sementara untuk ekonomi kelas atas saudara, di sini untuk pasangan nomor urut 1 yakni 2,9, sementara untuk pasangan nomor urut 2 di 8,6%, dan untuk pasangan nomor urut 3 di 20,0%, dan nomor urut 4 42,9%, sementara untuk belum menentukan pilihan atau tidak tahu di sebesar 25,7%. Nah, Mas Rangga, kalau kita melihat dari perolehan hasil survei berdasarkan generasi usia, apa yang sebenarnya ini mendominasi sehingga angka tadi bisa keluar seperti itu? Ya, itu mungkin ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik dari situ ya, indikasi lah mungkin ya. Yang pertama bahwa memang itu tadi agak sesuai dengan cara para paslon ini untuk berkomunikasi atau mensosialisasikan kampanyenya begitu ya. Tadi kita bisa lihat kalau berdasarkan generasi memang muncul sebuah tren di mana yang menarik adalah elektabilitas dari Pak Ahmad Saiku dengan Pak Ilham Habibie itu relatif naik gitu seiring dengan jenjang usia begitu ya. Nah, itu kan sedangkan tren yang sebaliknya itu muncul di paslon nomor urut 4 gitu, Pak Dedi dan Pak Erwan. Nah, ini menunjukkan bahwa di generasi Z kemudian generasi milenial ya, milenial muda dan milenial begitu. Itu kan relatif lebih aktif begitu ya menggunakan media digital atau media sosial begitu sebagai kanal utama dari Pak Dedi Erwan ini dalam mensosialisasikan program politiknya begitu. Sedangkan kelompok umur yang lebih senior itu memang mungkin lebih nyaman ketika mendapatkan sosialisasi politik melalui kanal-kanal yang lebih konvensional begitu. Itu terlihat bagaimana relatif naik begitu elektabilitas dari terutama Pak Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ya, ini sesuai dengan ini juga Mbak, SES tadi ya, sosial ekonomi. Itu juga trennya mirip begitu kan. Untuk kelompok bawah sampai menengah bawah, itu memang relatif lebih dikuasai oleh Deddy Mulyadi, Irawan Setiawan. Namun penguasaan suara dari Ahmad Saiku, Ilham Habibie itu relatif naik begitu. Seiring dengan tingkat ekonomi tadi di menengah atas dan terutama di atas itu suaranya relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang menengah bawah dan bawah. Ini sudah sesuai dengan profil pemilih PKS juga. Tadi di segi umur itu kan profil pemilih PKS juga memang relatif lebih dewasa begitu ya dibandingkan dengan profil pemilih partai pengusung Pak Dedi dan Pak Erwan begitu. Sama halnya juga dalam hal sosial ekonomi, profil pemilih PKS di beberapa kontestasi politik sebelumnya itu memang juga relatif mengarah ke kelompok sosial ekonomi yang lebih mapan gitu di menengah atas dan atas. Nah, ini sudah cukup sesuai dengan tadi ya tren yang secara umum tergambar dalam beberapa tahun terakhir. Oke, yang menarik kan sebenarnya untuk generasi, kita ke generasi dulu deh Mas. Generasi kalau melihat dari grafik yang ada, tampaknya untuk paslon nomor urut 4 ini angkanya lebih tinggi dibandingkan ketiga paslon lainnya. Ini sudah hampir dari setiap generasi yang ada, tapi saya ingin bertanya kepada generasi Z di bawah 28 tahun Mas. Bisa angkanya sedemikian rupa, ini karena apa? Apa karena memang pendekatannya, cara kampanye mereka di masyarakat begitu ataupun melalui media sosial atau seperti apa dari hasil penelusuran di lapangan? Ya, hasil tangkapan kita memang terutama di Gen Z dan Gen Y muda ya. Jadi generasi yang masih di bawah umur 36 tahun itu relatif lebih menangkap nuansa-nuansa yang lebih light, yang lebih mudah diakses informasinya melalui media sosial dan lain-lain. Nah, ini memang sasaran yang relatif lebih bisa dikuasai oleh pasangan Deddy Mulyadi, Irawan Setiawan gitu. Kalau kita lihat cara kampanyenya, kemudian sosialisasi politiknya kan relatif lebih ringan begitu ya, dan sehingga itu mudah untuk dikonsumsi oleh kelompok usia tadi. Nah, itu agak berbeda dengan kelompok usia yang lebih matang tadi, yang
kalau dilihat tadi itu memang relatif angka undecided-nya yang belum menentukannya itu agak sedikit lebih besar. Nah, ini menandakan bahwa mereka itu benar-benar mencerna informasi dengan lebih serius dan pelan-pelan begitu ya. Nah, ini mungkin yang membuat kenapa tadi suaranya Pak Deddy Erwan itu tinggi sekali ya, hampir 70% di kelompok usia muda, Gen Z dan milenial muda, sedangkan agak menurun begitu seiring dengan semakin matangnya responden gitu. Oke, kalau untuk di angka 18,5% ini pertimbangan masih belum tahu, kebanyakannya kenapa Mas? Kalau kita lihat ya memang mungkin ya tadi ya, ini seragam sesuai dengan tangkapan secara umum ya, bahwa biasanya yang belum menentukan pilihan ini mereka agak relatif lebih selektif dalam mencerna informasi begitu ya. Mereka memang masih menunggu proses kampanye nanti selesai, kemudian proses debat nanti seperti apa. Mereka ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh sebelum nanti menentukan pilihannya di hari pemilihan begitu. Artinya debat juga berpengaruh di sini ya Mas, apalagi kemarin baru debat perdana. Ya. Masih melihat begitu ya? Setidaknya dari kelompok responden yang memang mungkin lebih kritis begitu. Oke. Nah, kalau melihat dari angka-angka ini Mas, sebenarnya apa sih yang paling mendominasi sehingga kalau kita melihat di pasangan nomor urut 4 ini angkanya lebih tinggi dibandingkan ketiga pasangan lain? Ini untuk semua generasi rentan usia begitu Mas, Gen Z, Y muda dan segala macamnya. Apa yang paling mendominasi sebenarnya? Tentu faktornya bukan hanya satu ya Mbak. Kalau kita lihat bagaimana kampanye itu berjalan begitu. Ya. Pertama memang secara modal di atas kertas begitu. Sokongan partai politik di paslon nomor 4 ini kan relatif lebih besar gitu dibandingkan dengan paslon-paslon lain. Ini kan jadi modal bagi paslon nomor 4 ini untuk melakukan sosialisasi kampanye secara lebih masif karena infrastruktur politiknya sudah lebih luas begitu Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi sosoknya juga kalau kita lihat memang dari survei kita sebelumnya ya, sebelum masa pencalonan itu ada, memang nama dari Pak Deddy sendiri itu sudah muncul begitu di survei kita. Nah, ini juga menguatkan asumsi bahwa sebelum masa pencalonan modal sosial atau modal politik dari paslonnya sendiri itu sudah cukup ada begitu. Nah, kemudian kombinasi bagaimana pada akhirnya tadi ya faktor sosok ini punya pengaruh begitu. Kemudian dia sudah punya kanal yang cukup besar begitu di media sosial dan pengaruhnya juga lumayan. Ditambah lagi dengan infrastruktur partai yang sudah lebih matang dan lebih mapan begitu dibandingkan dengan paslon lainnya. Nah, ini faktor-faktor resep inilah yang kemudian membuat elektabilitas dari paslon nomor 4 ini agak sulit gitu untuk dikejar paslon yang lain. Oke, kita bergeser ke untuk kelas ekonomi Mas. Kita akan lihat grafiknya. Ini bagaimana penjelasan di lapangan hingga akhirnya ada keluar muncul angka-angka ini? Ya. Yang kembali lagi untuk pasangan nomor urut 4 ya Mas Rangga tampaknya. Ya, tapi tadi ya kalau misalnya kita lihat berdasarkan ekonomi, itu yang menarik adalah bagaimana terutama di kelompok yang atas ya, itu ada drop yang agak signifikan gitu di elektabilitas paslon nomor 4 begitu ya. Di kelas ekonomi bawah, menengah bawah, kemudian menengah atas, suara atau elektabilitas dari paslon nomor urut 4 ini di atas 64% begitu. Sedangkan di yang kelompok atas ini tidak sampai 43% kan. Nah, ini kan drop yang cukup besar ya, sekitar 20%. Kenapa demikian Mas? Nah, pertama tadi kalau kita lihat memang karakter dari tadi ya pemilih dari PKS itu memang relatif lebih mapan secara ekonomi. Jadi memang porsi pemilih di Jawa Barat dalam konteks ini ya, dalam kelas ekonomi ini, itu sejalan juga dengan tren nasional atau provinsi-provinsi lain gitu. Nah, ini juga bisa di-cross Mbak sebenarnya dengan wilayah atau basis yang dikuasai oleh PKS dalam konteks ini Pak Ahmad Saiku Ilham Habibie begitu. Misalnya Kota Depok, kemudian Kota Bekasi, daerah Bodebek lah begitu ya, yang relatif secara ekonomi ini punya pendapatan daerah yang lebih besar begitu dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Nah, ini kan juga tadi ya wilayahnya basisnya PKS dan tentu akhirnya kelompok menengah atas dan atas ini relatif lebih besar begitu mengalir ke pasangan nomor urut 3 ini. Namun kalau kita lihat struktur demografi kita, kelompok bawah dan menengah bawah ini kan yang paling besar Mbak. Sehingga penguasaan di menengah atas dan atas ini
pada akhirnya tidak mampu untuk mengerek elektabilitas dari paslon nomor 3 sampai di level yang mungkin diinginkan gitu. Oke, ini menarik ya Mas Rangga untuk kita